Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Oke, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, tanggal 13 Agustus 2020, tepatnya hari Kamis, dan tentunya market masih sangat luar biasa ya. Didukung oleh kenaikan data rilis gitu kan, rilis perbankan di mana DPK ya, dana pihak ketiga ya, para BUMN maupun BUMN daerah bertumbuh di bulan Juni. Nah, dan juga ada lagi-lagi dari Kementerian Keuangan melakukan stimulus ke perbankan ya dengan kredit sebesar 500 triliun seperti itu. Jadi stimulus yang terus dikeluarkan untuk menopang khususnya bank ya, perbankan, agar nanti bisa disalurkan kreditnya terutama untuk UMKM ya, terutama untuk menengah ke bawah. Karena kalau corporate biasanya aman ya, jarang kredit macet. Tapi kalau sudah ngomongnya UMKM itu maka harus disupport terus-terusan ya. Maka dari itu nggak heran nggak heran nih kalau apa yang kita lihat sekarang, data ekonomi sekarang dengan apa yang terjadi di market beda sekali ya. Ekonomi sekarang belum sama sekali wow gitu kan, tetapi bank ya, kenaikan kemarin itu didukung oleh bank cukup luar biasa ya. 0,83% itu rata-rata bank semua, sisanya itu malahan banyakkan koreksi ya, koreksi ataupun naiknya stagnan. Nah, maka dari itu ya, prediksi market saya hari ini sudah gimana ya, saya pribadi memang ingin investasi di salah satu bank BUMN ya, bank BUMN, bank buku 4. Tetapi ketika saya lihat banknya terus naik, ya sudah, saya nggak mau kejar harga ya. Buat apa juga kejar harga, mending saya cari perusahaan yang masih under value, yang bisa memberikan profit multi-bagger di atas 100% dalam rentang waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Oke, nah tetapi buat teman-teman yang memang tetap bersikukuh ingin incer bank ya, contoh seperti BBNI ya, BBNI itu masih sangat potensi returnnya masih lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Jadi kalau kita cek BBRI sekarang 3.350, dia high-nya 4.760, jadi hanya sekitar berapa nih? Hanya sekitar 40%-an, 40-50% potensi returnnya. Kalau kita ngomong dia nyampe titik high ya, itu pun nggak mungkin langsung nyampe, harusnya nggak mungkin. Nah, kalau BBNI ya, kita ngomong teknikal saja, dia high-nya pernah di 10.250. Artinya masih ada potensi ya, masih ada potensi untuk 100% kalau kita asumsinya beli dari sekarang. Seperti itu. Nah, maka dari itu buat teman-teman bisa lirik BBNI dibandingkan BBRI kalau mau. Ya, ini kalau kita lihat yes, chartnya breakout. Oh, belum. Oke, BBNI belum breakout ya, tapi dia sudah break trend line ya. Dia sudah break trend line-nya ya, dia sudah break trend line dari kemarin. Tidak ada pullback ya, jadi saya rasa saya gambarkan dulu. Ini saya bahas BBNI aja ya. Oke, kita hubungkan satu titik dengan satu titik, jadi ya, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat BBNI bergerak dalam tren yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5 ya, jadi secara tren ya, kita kalau pakai teori Elliott Wave gitu kan, dia harusnya potensinya ke sini ya. Jadi ada yang nanya juga, Om, Elliott Wave apa sih? Elliott Wave itu adalah siklus dari saham ya. Jadi kalau contoh simpelnya itu ada 5 siklus ya, jadi nyampai waktu pada saat harga sahamnya sampai ke titik wave kelima, itu sudah reversal dari uptrend ke downtrend, atau sebaliknya ya, ketika fase downtrend sudah mencapai fase kelima, maka biasanya dia akan reversal ya. Jadi contoh blanknya seperti ini wave pertama, satu ya, dari sini ke sini terus turun ya, dia bentuk lower high, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi harusnya ketika di 5 ya, saya jujur saya bukan pengguna Elliott Wave, jadi buat teman-teman yang sudah pro mungkin bisa bantu koreksi ya, saya nggak pakai Elliott Wave
Oke, tapi yang mau saya tekankan ialah BBNI secara teknikal ya itu ada potensi ke 5.700. Oke, baru habis itu mungkin turun dulu. Atau bahkan market ya hari ini akan koreksi sehingga BBRI gagal break resist. Itu bisa juga ya, itu bisa juga. Jadi terserah asing mau kemana ya. Asing pun kemarin nggak jualan. Ya, asing pun kemarin di bank rata-rata beli. Nah, ini BBRI juga belum break, ya. BBRI juga belum break sebenarnya, jadi menarik. Apakah dia langsung bisa break resist dengan segampang itu atau tidak, ya? Jadi itu terserah teman-teman mau menganggapnya seperti apa. Ya, jadi kalau kita cek break trend line, ya secara teknikal bagus sekali. Ya, kalau kita ngomong teknikal bagus, dia break trend line kemarin. Ya, dan lanjut naik. Ya, tapi dia ada terhadang di resisten 336 berapa nih? 3370 lah ya. Di 3370. Oh, 3360, sorry. Ya, pas tadi nyentuh bahkan break habis itu turun lagi. Menarik untuk kita perhatikan. Nah, saran saya jangan FOMO ya. Jangan FOMO itu apa ya artinya ya? Artinya jangan, kalau istilahnya jangan takut ketinggalan ya gitu. Jadi jangan kalau harga sampai terbang jangan dikejar gitu ya. Jadi jangan FOMO ya, kalau kita memang tujuan awal invest beli tinggalkan gitu. Tapi kalau tujuan kita apa namanya trading ya, saran saya jangan BBNI ataupun jangan perbankan, cari aja saham-saham second liner yang bisa memberikan profit lebih besar gitu. Atau mau teman-teman mau invest dan udah ketinggalan, aduh udah naik tinggi nih, ya sudah ya cari aja saham-saham lain di sektor-sektor lain masih berprospek 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Banyak sekali. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi prediksi saya mungkin market masih akan ke bawah arusnya pagi-pagi ya. eh jadi kalau saya bilang ya, ini kan sudah breakout nih, benar-benar breakout. Biasanya dia koreksi. Ya, jadi ketika dia breakout harusnya koreksi market. Setidaknya pullback dulu. Nanti kita lihat, ya kita lihat apakah market bisa turun dulu. Ya, mengingat minggu depan long weekend dan biasanya ketika long weekend market akan ada kejutan. Ya, jadi kalau kita cek nih ya, market ada potensi ke sini nih. Ya, habis itu mungkin baru koreksi dulu. Mungkin ya, mungkin. Everything can be happen in stock market. Gitu. Jadi seperti ini. Ya, dia buat dia buat pattern sangat besar gitu kan, triangle pattern yang cukup besar. Ya tinggal tunggu saja dia nanti endingnya, close-nya breakdown atau breakout ya. Tapi sejauh ini jelas dia sudah breakout. Oke. Ini masih ada resist di depan mata gitu kan, ini ada gap di depan mata. Menarik untuk kita perhatikan. Ya, ini untuk BBRI. Jadi maka dari itu buat teman-teman jangan FOMO. Ya, invest beli. Saya sudah bilang beli aja, cicil aja tiap bulan. Ya, tiap bulan gak usah lihat gitu kan. Nanti 1 tahun kemudian juga profit. Nah, masalahnya ya saya mau infoin juga nih, kebetulan di sini itu membernya, bukan di sini juga ya, hampir semua trader nggak bisa bedain yang mana yang mau diinvest, yang mana mau ditradingkan. Jadi campur aduk. Ya, jadi banyak yang bilang, "Om, saya mau invest nih di perbankan, di BBNI." Ya, berapa lama Om? Saya tanyakan. Ya, paling 3 hari. Lah, invest dari mana? Itu kan. Jadi kalau memang invest minimal tuh 3 tahun ya. Paling aman itu minimal 3 tahun. Ya, kita aja 1 hari 1 menit market open udah panik. Gitu kan, baru turun 1 tick aja udah panik, nggak gerak aja panik gitu. Naik 1 dikit bingung, jual dulu gak ya? Turun 1 dikit turun 1 dikit bingung, aduh cut loss aja gak ya? Nah, maka dari itu mindset seperti ini harus dibuang ya. Mindset seperti ini harus dibuang ya, dan ditanamkan yang benar. Kalau memang kita mau invest, beli cicil kayak kita nabung saham tiap gajian gitu kan, kita beli ya, kayak kita bayar kartu kredit gitu, tiap hari beli gitu kan. Nah, nanti ya sampai akhir tahun akan kelihatan hasilnya seperti itu ya. Tapi kalau kita
di satu sisi mau trading, pikirannya campur ke invest, ya sudah amburadul. Ya, yang harusnya saham bagus ya memang bagus, under value, koreksinya dalam, karena nggak tahan lihat minus 5% terus pakai full cash di cut loss. Nggak lama 2 minggu lagi terbang, terus nyalahin orang lain yang rekomendasi. Padahal sebenarnya salah diri sendiri. Sudah diingatkan ya, saham bagus di average saja nanti juga balik lagi. Ya karena kondisi market sekarang itu enak. Ya saham bagus makin dalam makin asyik kita nabungnya. Tapi kalau market sudah normal ataupun sudah bertumbuh, market ISG sudah bertumbuh dari tahun ke tahun, ketika ada suatu saham turun terus, ya kita harus kurangin porsi karena memang fasenya sedang reversal dari up ke down. Tapi kan sekarang semua sedang downtrend. Ya, mau turun seberapa jauh lagi gitu kan harusnya sudah tidak ya, dan harusnya sudah mulai reversal dari down ke up. Nah, maka dari itu saham-saham blue chip yang semakin turun harusnya itu chance buat kita untuk beli lagi, beli terus gitu. Jadi kondisi market sekarang tradingnya enak, nggak usah pusing, turun hajar, tinggal lihat 3 tahun lagi, 5 tahun lagi akan berbuah manis gitu ya. Jadi saya harapkan dengan menonton video ini Bapak Ibu mindsetnya lebih terbuka. Oke. Nah, kita cek dulu. Oh ya, sebelum itu jangan lupa follow TikTok kami @silenttraderacademy. Ya, ini followersnya masih dikit sekali ya. Terus juga follow Instagram kami @silenttraderacademy. Ya, ini ada info-info penting juga yang bisa kita raih gitu kan. Gratis dan kita cek ya. Coba kita cek commodities. Oke, crude oil Brent masih ya, Medco koreksi wajar ya karena memang dia habis breakout, tapi as long as di 515 ya saya pakai patokan 525, sorry ya, selagi dia masih di 525, di atas 525 ya. Jadi member ada yang nanya, Medco di berapa ya? Jadi saya ralat selagi masih di 525 ya, atau mentok-mentoknya 500 lah kita ngomongnya masih boleh. Ya, mentok-mentok di 500 kita masih boleh average. Ya, biasanya dia pullback dulu 3 hari, ya which is itu nanti minggu depan baru kita antri lagi. Ya, apalagi nanti marketnya kalau memang tiba-tiba koreksi. Oke, yuk gold akhirnya rebound ya. Jadi setelah Vladimir Putin ya, jadi presiden Rusia mengklaim bahwa sudah siap gitu kan, vaksin pertama ya sudah didaftarkan gitu sebagai vaksin pertama, membuat goldnya koreksi ya, karena artinya ketika vaksin sudah ditemukan dan akan recovery market ya, gold akan ditinggalkan, itu sudah hukum alamnya ya. Tapi kalau kita cek turunnya sudah jauh ya, turunnya sudah cukup jauh sekali. Jadi kalau kita cek dia masih strong uptrend, masih ya, masih very strong uptrend. Oke. Dan juga kalau kita cek dia bentuk hammer ya, biasanya harusnya besoknya dia masih akan rebound dulu, baru mungkin kalau memang nanti turun lagi. Nah maka dari itu saya kan recording malam nih ya, jadi nanti cek paginya. Kalau paginya masih bagus, mungkin saham-saham seperti MDKA, PSAB, SQMI ya. Ini MDK sudah turun cukup jauh, PSAB juga sama gitu kan, PSAB. Nah ini PSAB bagus nih, saya nggak cek lagi sayang. Ini bagus nih candle-nya, gap down seperti ini bagus. Ya, biasanya harusnya naik lah PSAB dan SQMI. Ya, ini candle bagus semua, harusnya naik. Ya, kalau saya cek dari technical gold-nya juga naik. Oke. Nah, spesial ya, ini masih ada berapa menit. Oke, spesial pembahasan saya akan membahas tentang requestan. Ya, requestan salah satu saham yang cukup banyak fansnya. Oke. Nah, itu adalah HKMU ya, jadi atau PT HK Metals Utama. Ya, jadi PT HK Metals Utama dengan kode HKMU gitu kan. Ya, HK Metals Utama TBK. Ya, jadi teman-teman penasaran gitu. Jadi saya bilang bahwa sebelum saya bahas lebih lanjut ya, saya mau informasi dulu. Ya, HKMU boleh untuk investasi, tetapi porsinya jangan banyak dulu. Mentok 20% itu udah paling maksimal. Kenapa Om? Karena ya nanti Bapak Ibu bisa lihat di laporan keuangannya sebenarnya belum bagus banget. Tetapi sudah mulai ada mulai menunjukkan adanya recovery.
gitu. Jadi menunjukkan recovery, baru mulai menunjukkan recovery-nya. Ya, karena mindset kita investasi ya panjang sekali, masih bertahun-tahun lagi. Jadi kalau melihat harga sekarang ya merem aja, mau dia naik mau turun, keep, udah tinggalin. Yaitu konsep investasi. Nah, maka dari itu mau masuk jangan banyak. Ya, kalau mau masuk banyak cari benar-benar perusahaannya memang sudah stabil keuangannya, baru masuk banyak, nggak masalah. Tapi kalau HKMU pun saya belum berani masuk banyak banget. Saya sudah masuk gitu kan, posisinya juga masih floating loss. Sudah, ya, karena memang saya juga yakin. Ya, ini kalau kita lihat pendapatan aja nyampe 1 triliun ya. Jadi oke. Oh ya, jadi untuk HKMU ya, dia bisnisnya itu ini penjualan baja ringan ya, penjualan baja ringan ya, terus juga ada aluminium. Oke. Baja dan aluminium ya. Terus juga ada pipa, PVC, seperti itu kan, kloset, holo, ya kan, semua berkaitan dengan bangunan, ya. Jadi HKMU ini adalah tipe emiten yang bergantung dengan sektor lain, ya, which is itu sektornya adalah konstruksi dan properti atau retail, ya, retail kan dia mainnya rak, dia ada buat rak juga, rak baja. Nah, maka dari itu, ya, kalau kita lihat kuartal 2, kuartal 1-nya hancur, wajar. Karena memang konstruksi dan properti pun nggak gerak, retail apalagi. Jadi nggak heran kalau si HKMU ini hancur pendapatannya. Masih mencetak laba. Bagusnya dia masih cetak laba, seperti itu. Nggak rugi, masih cetak laba. Ya, nah tetapi seperti yang saya bilang, HKMU ini akan sangat bergantung dengan sektor lain. Ya, sektor properti dan konstruksi. Nanti ketika ekonomi sudah recovery, ya, APBN untuk infrastruktur jalan lagi, terus juga properti sudah mulai rame lagi gitu kan, cepat atau lambat HKMU dan teman-teman bajanya harusnya akan positif kinerjanya, bertambah positif. Ya. Nah, tetapi saya belum ngecek nih, nanti kita sama-sama cek dia penjualannya kemana aja. Ya, kita belum cek, saya juga belum cek. Jadi kalau memang HKMU customer developer besar, tentu akan bagus. Ya, saya sih belum cek full, Oke. Nah, menarik ya, coba kita cek, kita telusuri sekarang ya. Jadi kita sudah tahu ya, dia for information dia itu IPO 2018 ya. IPO 2018. Jadi sebenarnya perusahaannya nggak besar juga sih ya, perusahaannya masih biasa saja. Oke, ini yang mau saya, nih, ini ada highlight penting, ya. Mana ya? Nah, ini ya produk-produknya ya. Semua untuk konstruksi, semua untuk. Nah, jadi kalau kita cek dari 2016 ke 2019, ya, penjualannya berkali lipat ya. Jadi kalau kita itu pakai CAGR gitu kan, itu pertumbuhannya berapa nih ya? Ini harus pakai Excel sih baru tahu. Ya, pokoknya bertumbuh terus. Penjualannya bertumbuh gitu kan. Terus juga beban pokoknya juga ikut bertumbuh sih ya. Oke, nggak masalah. Gross profitnya, nah ya, laba tahun berjalan pun stabil. Ya, laba tahun berjalannya tetap stabil dari tahun ke tahun. Positif. Ya, syukurnya HKMU positif. Jadi kalau ditanya, HKMU bisa ke gocap nggak? Saya rasa logikanya kurang apa ya? Kurang pas ya. Saham-saham gorengan yang bandarnya keras gitu kan, gorengan keras, bantingan keras aja dengan fundamental negatif ya, IPS negatif, pendapatan negatif, laba negatif, itu pun nggak 50. Ya, bahkan harganya banyak yang di atas HKMU. Nah, apalagi HKMU yang jelas-jelas labanya bertumbuh dari tahun ke tahun. Ya, tapi jangan kaget nanti kalau 2020 turun, wajar. Ya, nggak heran. Tapi kalau kita cek, ya 2018-2019 perlambatan ekonomi, tetapi tetap mampu membukukan laba bersih yang bertumbuh. Ya, bahkan bertumbuhnya 4 kali lipat dari tahun 2016 ke 2020. Oke, yaitu highlight penting pertama. Ya, terus highlight penting kedua nih, dia sudah sediakan rasio keuangannya. Ya, jadi salah satu kelemahan HKMU ya yang membuat saya agak
ngeri, investasi banyak gitu kan, itu adalah dari cash flow-nya. Ya, jadi cash flow itu penting. Cash flow itu penting apalagi di tahun pandemi. Ya, tahun pandemi seperti sekarang ini ketika perusahaan cash flow-nya tidak memadai, oke, ya maka akan ditakutkan akan kesulitan membayar hutangnya. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Ya, dan kalau kita cek cash flow-nya, bahkan cash flow arus kas dari aktivitas operasinya pun ya, jadi arus kas dari aktivitas operasinya pun negatif gitu. Jadi ini menjadi warning dari saya. Ini salah satu highlight penting yang harus kita sama-sama cermati. Ya, arus kas dari aktivitas operasinya negatif. Oke. Nah, maka dari itu ketika arus kas dari operasinya negatif, ya dia butuh pendanaan, yaitu menyebabkan cash flow from financing-nya atau FCF-nya, financing cash flow-nya tambah terus. Jadi dia tiap tahun hutang terus, dia nerbitin surat hutang gitu kan, pinjaman ke bank dan sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita cek saldo kas terus bertumbuh sih, karena yang didukung oleh pendanaan bank ini. Maka dari itu, nah ya kalau kita cek hutangnya, itu bengkak. Teman-teman, ya itu bengkak. Kenapa bengkak, Om? Ya ini lihat aja seperti ini kan, ya debt to equity ratio 1,6. Ya bayangin ya, 1,6 itu besar ya, di atas 1 itu sebenarnya kurang bagus, dan apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah itu menjadi concern saya. Di sisi arus kasnya itu masih belum menunjukkan hal yang bagus ya. Dari kalau kita ngomong pendapatan, oke, bagus ya. Tapi kalau kita ngomong sudah mulai ke cash flow, ini sudah mulai agak goyang seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dengan ISSP ya, tapi kalau saya bandingkan dengan ISSP gitu kan, saya cek dari RTI, cash flow-nya juga negatif sih ISSP. Ya saya nggak tahu nih Baja nih apalagi sih perusahaannya ya. Tetapi secara ISSP, saya pakai patokan ISSP gitu kan, itu cash flow-nya memang negatif ya. Saya rasa wajar karena kan dia bisnisnya mainnya sama proyek ya, pasti kan main proyek besar gitu kan. Ketika dia butuh bahan bakunya aluminium dan baja, ya dia pasti akan bayar duluan seperti itu. Nah tetapi ketika dia sudah kasih ke pelanggan, ya pasti pelanggan bayar pakai termin. Nah mungkin termin inilah yang membuat cash flow-nya terganggu. Ya, misalnya kita harus bayar dulu, kita keluar duit dulu 1 triliun, terus pendapatan kita akan diraih di tahun depan atau di 2 tahun depan. Tunggu proyeknya selesai seperti itu. Ya, jadi jangan kaget kalau cash flow-nya negatif. Ya, memang seperti itu, tetapi tetap menjadi warning dari saya. Nah, tapi uniknya dari 2016 ke 2019, oke, debt to equity ratio-nya turun jauh. Artinya dari 11 kali lipat ya, artinya ekuitas banding hutangnya 11 kali lipat lebih banyak hutang. Sekarang sudah tinggal 1,6. Ya, jadi kalau kita lihat penurunannya, artinya dari tahun ke tahun ya, 11 ke 2, 2 ke 1, terus 1 ke 1,6. Ya, artinya selama 4 tahun terakhir hutangnya terus berkurang. Ya, jadi terus bayar hutang. Si AKMU ini terus bayar hutang di setiap tahunnya. Tandanya sudah mulai ada perbaikan cash flow. Mungkin sekarang belum terlihat, tetapi in next year, ya in a few years ago gitu kan, di tahun-tahun yang akan datang, saya yakin sekali cepat lambat arus kasnya akan kembali positif. Harusnya. Ya, karena kita cek hutangnya dia berhasil dibayar terus. Itu bagus ya. Dan kalau kita cek, ini dia sediainnya cukup lengkap. Jadi saya nggak perlu hitung. Interest bearing debt-nya, ya hutang berbunganya itu juga menurun. Ya, dari 10,6 sekarang tinggal 1,22. Artinya hutang berbunga yang tentu akan lebih berdampak gitu kan, karena menimbulkan beban bunga yang efeknya ke pendapatan itu sudah mulai berkurang. Dan kita harapkan di 2020 itu bisa mencapai angka di bawah 1. Dan sangat bagus kalau bisa di angka 1. Ya, seperti itu. Gross profit marginnya bagus ya, 18%. Terus net profit marginnya tapi sayang di bawah 10%. Ya, tapi kita harus compare juga. Ya, kita harus compare. Ini ya penjualannya ya, coil ya, aluminium, aksesoris, stainless steel, alat teknik. Nah, ini toilet. Ya, ini kapasitas produksinya.
borongan lah istilahnya, saya nggak ngerti nih, konstruksi stainless steel dan pipa aluminium. Ya, nah ini ada keterangannya cukup jelas ya, ini main produknya sih ya. Oke. Oke, tanggung jawab. Oke, sekarang kita coba cek piutangnya. Ya. Oke, piutang usaha. Nah, ini poin pentingnya, ya. Kalau kita hitung, ya, coba saya hitung deh. Coba saya hitung. Ya, jadi kita harus hitung, ya. Kalau belajar fundamental semua harus dicek gitu kan. Nah, kalau kita hitung, ya, 197 di Oke, 197 dibagi 452, ya, 43%. Nah, ini yang menjadi concern ya. Jadi kalau kita ngomong piutang yang belum jatuh temponya, ya, dibandingkan dengan piutang yang telah jatuh tempo, itu lebih banyak piutang yang telah jatuh tempo. Artinya apa? Resiko, ya, resiko suppliernya, customer gagal bayar lebih tinggi. Ya, ini juga jadi concern, piutangnya cukup besar, 400 miliar, ya, dan yang belum jatuh tempo cuma 200 M. Sisanya 250 M-nya lagi, gitu kan, itu sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Nah, ini jadi concern, ya, secara analisa piutang tuh nggak bagus sebenarnya. Ya. Oke, berdasarkan hasil penelaahan, manajemen berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo piutang tidak dapat ditagih sehingga tidak diperlukan. Oke, jadi menurut manajemennya, ya tadi kan saya bilang potensi tidak bisa ditagih, tetapi karena manajemennya bilang yakin, ya kita asumsi saja bahwa memang piutang perusahaan bisa ditagih semua. Oke, piutang karyawan. Oke, sebentar ya. Kas dan setara kas. Oke, jadi nggak dikasih tahu ya, dia pinjamannya ke siapa aja. Uh, hmm, Oke, dia nggak dikasih tahu. Dia nanti saya cek deh after ini. Nah, tetapi yang mau saya tekankan lagi, saya coba hitung deh interest coverage ratio-nya ya. Tadi nggak ada dia. Nih, coba kita hitung interest coverage ratio. Oke, EBIT. Oke, jadi saya hitung 234.532 dibagi 79 ya, dibagi beban bunga 798. Oke, interest coverage ratio-nya 2,3 ya, kita ngomong 3, artinya beban bunganya ya masih bisa di cover oleh gross profit-nya sebesar 3 kali lipat. Masih bagus ya, dibandingkan di bawah 1 itu jelek. Ya, tapi idealnya sih di angka di atas 5 ke atas ya, tapi mengingat bisnisnya seperti ini, jadi kita masih dalam kategori wajar. Oke. Segmen coba. Segmennya di sini aja deh, ya. Oke, segmen.
segmen operasi. Oke. Ya, jadi nah penjualan utamanya di aluminium dan baja ringan. Ya, sisanya ini cuman tambahan aja. Jadi memang fokusnya di baja ringan dan aluminium. Nah, HKMU itu mengolah ya, bukan dia yang ada biji bajanya, bukan. Dia beli bahan bakunya baja dan aluminium. Maka dari itu kalau nanti kita cek harga aluminium dan baja naik, ya tentu itu akan meningkatkan cost dari si HKMU. Ya, ini harus kita perhatikan. Nah, ini jenis produknya. Ini saya kurang ngerti sih, nanti bisa di searching ya. Terus juga oke, beban pokok ini sudah didetailin. Oke. Oke, penjualan. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini kepemilikan entitasnya. Kepemilikan entitas. Tadi ada sih di ininya. Ya, setahu saya yang punya itu masih punya 63% ya, jadi masih dikategorikan aman. Nah, kalau yang punya masyarakat banyak, ya itu akan menjadi kurang oke sebenarnya. Ya. Oke, jadi mungkin itu dulu saja. Nah, intinya adalah ya intinya yang mau saya sampaikan ialah kita, ini ada gak ya keterangan piutang nih? Piutang. Oke, nggak ada. Nah, intinya ialah ketika kita lihat sekarang, ya, ketika kita melihat sekarang tentu nggak ada apa-apanya. Maksudnya ini perusahaan biasa-biasa saja, nggak jelek, nggak bagus gitu. Tetapi ketika saya mengingat nanti bahwa di masa depan, ya, sektor properti dan konstruksi ataupun retail masih cukup bertumbuh, terutama di properti ya, properti dan konstruksi, ya maka saya rasa HKMU ini akan tetap terus bertumbuh. Ya, ini mengingat bahwa setidaknya pendapatannya itu bisa tetap diraih seperti itu. Ya, dia bisa tetap menghasilkan pertumbuhan laba meskipun cash flow-nya negatif karena memang terus melakukan pembayaran hutangnya yang bengkak dari dia sebelum IPO di 2016. Seperti itu. Ya, nah kalau kita cek di kuartal 2-nya, ya kita banding YoY-nya, ya YoY year on year-nya, Q2 tahun 19 dengan Q2 tahun 2020, ternyata cash flow-nya dari aktivitas operasi sudah positif. Ya, dia tetap terus investasi ya, ekspansi gitu kan, dia tetap akuisisi aset tetap. Ya, dan hal uniknya ialah di sini, ya. Yang semula aktivitas financingnya itu positif, artinya dia nambah pendanaan, ya bisa dari bank, ya waktu itu 2018 IPO dan sebagainya. Nah, kali ini, ya meskipun dia ada penambahan utang bank, setidaknya dia ada bayar utang bank jangka panjang. Ya, dan masih bisa, artinya ialah meskipun cash flow-nya negatif, tapi setidaknya HKMU masih tetap mampu untuk membayar hutang jangka panjangnya. Artinya keadaan perusahaan masih fine-fine saja. Ya, dan memang kalau 2020 kalau kita cari, ya sebenarnya jangan cari dulu perusahaan yang cash flow-nya negatif. Gitu. Tapi kalau kita masih cek track secara jangka panjang dengan sektor properti dan konstruksi sebagai sektor pendukungnya masih bagus gitu kan, saya rasa HKMU juga akan ngikut nantinya. Ya, bayangin aja ya seperti saham-saham yang lain yang fundamentalnya minus gitu kan, yang pendapatannya minus dan sebagainya, bahkan harga sahamnya di atas HKMU gitu kan. Apalagi HKMU yang pendapatan masih terus stabil, hutangnya dari tahun ke tahun sudah berkurang, ya cash flow-nya sudah mulai ada perbaikan, ya menarik untuk kita lihat beberapa tahun mendatang baru kelihatan. Kalau sekarang nggak kelihatan. Jadi saran saya jangan investasi dulu terlalu banyak, ya maksimal 20% aja. Ya, jangan dilihatin terus, pusing nanti.
Oke, mungkin itu dulu saja. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.